Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satwansa, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 dari LPTK Nusa Cendana Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran. Sebelumnya, minggu kemarin kita membahas tentang keberagaman beberapa macam, yaitu kemarin ada upacara adat, kemudian tarian adat dan yang lainnya, terutama yang ada di Sunda ya. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Silakan. Perhatian, kita baca doa mulai. Baca doa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita telah melakukan mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran dari kalian. Yang pertama, Riki hadir. Gula, Sipa, Nesa. Oke, lanjut Pak. Oke, kemarin kita telah membahas tentang keberagaman yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Sunda. Masih ingat keberagaman apa saja? Kemarin kita bahas ada keberagaman. Yang pertama ada masakan tradisional, kemudian baju adat Sunda atau baju tradisional Sunda. Terus apa lagi? Tarian adat. Terus apa lagi? Upacara adat. Kemudian musik tradisional. Ya, masih ingat ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keberagaman agama. Nah, salah satunya dalam keberagaman itu keberagaman agama. Nah, siapa yang tahu agama yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Sukabumi, ada berapa? Ada berapa macam agama? Yang pertama ada agama Islam, kedua ada agama Kristen, ketiga ada agama Hindu, keempat ada agama Katolik, kelima ada agama Buddha. Nah itu ya, berarti kita akan membahas tentang keberagaman agama yang 5 tadi ya. Nah, selanjutnya silakan kalian membaca buku halaman 123 sampai 127 sampai 128 tentang keberagaman agama. Silakan. Bapak berikan waktu 10 menit ya untuk membaca tentang keberagaman agama ya. Ya, 127 sampai 128. Bapak akan bertanya kepada kalian apa saja
manfaatnya ketika kita membaca? Apa? Yaitu kemarin menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan. Nah itu. Kemudian yang kalian baca barusan yaitu menambah pengetahuan tentang keberagaman agama, bahwa kita itu harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena di Indonesia ini juga terutama di Kabupaten Sukabumi ternyata bukan hanya agama Islam, tapi melainkan ada banyak agama yang lain. Jadi kita harus saling menghormati dan bertoleransi antar sesama umat. Ya, itu manfaat yang barusan kalian baca. Selanjutnya Bapak akan sajikan ini dalam bentuk PowerPoint. Nah, bagus ya, dalam menggambar sebuah bangunan rumah agama, nanti itu Bapak akan berikan hadiah pada kelompoknya. Ya, maka harus kreasi ya, harus berkreasi sebaik mungkin dalam menyelesaikan atau menggambar rumah agama tersebut ya. Nah, Bapak akan sajikan dalam bentuk PowerPoint terlebih dahulu. Nah, ini barusan kalian juga sudah membaca tentang keberagaman tempat ibadah. Ya. Ini yang barusan yang pertama ini ada masjid, ya, itu tempat ibadah umat Islam. Kemudian di sini ada yang kedua gereja, yaitu tempat ibadah umat Kristen. Kemudian yang ketiga ada pura, yaitu tempat ibadah umat Hindu. Kemudian yang keempat wihara, tempat ibadah umat Buddha. Kemudian yang kelima yaitu kelenteng, tempat ibadah umat Konghucu. Ya, itu. Jadi ada 5 tempat ibadah yang akan kita bahas. Nah, ini contohnya. Tahu ini? Ini gambar masjid. Nah, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Ya, ini masjid. Kemudian yang kedua ini ada gereja, tempat ibadah umat Kristen. Ini adanya di Sukabumi ya, adanya di Sukabumi, tempat ibadah umat Kristen. Nah, ini yang paling besar yang ada di Sukabumi. Kemudian ini tempat ibadah umat Hindu. Ini adanya di, silakan sambil dibaca. Adanya di Bogor. Ya. Nih, tahu ini? Ini adanya di, yang ada di Loji Ancena Jakarta. Kuan ya, Kuan yang ada di Loji, nah, Kecamatan Simpenan di kita. Kemudian yang terakhir ini adanya di, sambil dibaca silahkan. Ini dibaca dulu. Jadi adanya di Cicurug ya, Kabupaten
program rumah adat. Nah, selanjutnya sebelum kita mengawali nanti kegiatan pembuatan tempat ibadah, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu tentang lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan semuanya berdiri. Kita sambil berdiri. Bapak dari 1 sampai 3 ya. 3 berarti mulai. Kita bela bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Anak air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, tepuk tangan semua. Untuk menambah semangat kita biasa nyanyikan yel-yel terlebih dahulu. Semangat pagi. Yes. Pas 4. Ya, silakan seperti biasa berhitung dari 1 sampai 5, kemudian dilanjutkan lagi 1 sampai 5. Hitung mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya silakan yang 1 bergabung dengan nomor 1 lagi. Yang 2 bergabung dengan nomor 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 belakang, 5 di sana. Lembar untuk menggambar. Untuk kelompok pertama yaitu menggambar tempat ibadah umat Islam. Untuk kelompok kedua menggambar tempat ibadah umat Kristen. Untuk kelompok 3 menggambar tempat ibadah umat Hindu. Untuk kelompok 4 menggambar tentang tempat ibadah umat Buddha. Kemudian kelompok 5 untuk menggambar tempat ibadah umat Konghucu. Silakan. Ya, tadi ya. Gambar. Pensilnya ambil pensilnya. Nah, ini yang pertama, kelompok yang kedua ini. Selesai? Silakan untuk kelompok pertama, silakan menampilkan ke depan, silakan bawa hasil karyannya. Lihatkan kepada teman, tempat rumah ibadah umat
Umat Islam. Nah, ini yaitu Masjid Agung. Tangan. Silakan untuk kelompok kedua. Kelompok kedua. Silakan. Hasil karyanya. Nah, ini tempat ibadah umat Kristen. Ya. Ini yang dihasilkan oleh kelompok yang kedua. Tangan. Kelompok ketiga. Silakan. Kelompok ketiga menggambar tentang rumah ibadah umat Hindu. Ini hasil karyanya. Silakan. Tepuk tangan. Kelompok 4. Kelompok 4. Nah, ini menggambar tempat ibadah umat Buddha. Nah, ini yang dihasilkan oleh kelompok 4. Tepuk tangan. Umat ibadah Konghucu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Nah, dari beberapa barusan yang kalian gambar, kelompok yang paling bagus, nah ini menurut kalian. Nah, dari semua kelompok, ini kelompok yang pertama. Tapi tidak. Nah, tapi kelompok kedua. Tapi tidak. Kelompok 3. Hah? Tapi. Kelompok 4. Kelompok 5. Nah, ini menurut pendapat Bapak yang paling sesuai dengan gambar. Nah, tadi yaitu ada pada kelompok yang pertama. Nah, ini sesuai dengan gambarnya. Tadi ya, sesuai foto. Kemudian ini juga dalam menggambarnya sudah hampir sesuai. Ya, ini kelompok pertama yaitu ketuanya Yasin, anggotanya Paulia, Ilham dan Muhlis. Nah, untuk kelompok pertama silakan ke depan. Perwakilannya ketua silakan untuk mengambil hadiah. Nah, yang berikannya untuk kelompok yang pertama. Ini silakan. Tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Nah, jadi kata Bapak juga tadi siapa yang baik dan bagus dalam menggambarnya, Bapak akan berikan hadiah. Nah, itu. Untuk hari ini kalian senang tidak belajarnya? Senang. Silakan nanti di rumah membaca buku halaman 129 sampai 133. Nah, sama masih tentang keberagaman agama. Sebelum kita pulang seperti biasa menyanyikan yel-yel. Nah. Selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan hari ini seperti biasa sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya.